siap. Baik, Bang. Oke Bang, gimana? Oke, Bang. Hasilnya? Ya, Bang, action Bang, yuk. Ya, kami telah mengadukan gitu Ya. aja kepada kehormatan. Ya, Bang. Ya. Jadi ternyata memang tadi ketika kita sudah sampai, mereka sudah tahu. Karena kemarin saya sudah menghubungi melalui kita tanya sama orang kesekjenan ya. Artinya ketika tadi saya datang, mereka sudah tahu nih pembahasan apa sih Bang? Ya, di sudah sini ya, doh. Jadi pengaduan atas nama para Abbas. Jadi Tahan, Bang. mereka ya juga menyambut lah ya, artinya agar apa nih? Agar jangan sampai masyarakat ini, saya berulang kali lah, itu di media sosial itu berulang kali, Bang, gimana sih tanggapan organisasi kalau seandainya ada advokat seperti ini, bagaimana sih? Ya alhamdulillah. Nah, ketika kami menyampaikan surat, artinya organisasi juga ya menyampaikan alhamdulillah juga. Alhamdulillahnya artinya mereka sudah diberikan kewenangan untuk memegang laptop tidak boleh. Ulang. Ya oke. Agak laptop itu. Bang, lidah, Bang. Ya, jadi gini. Jadi artinya tadi ketika surat kami sudah sampai, nah ternyata mereka juga menyambut baik. Menyambut baik artinya ketika surat sudah sampai, mereka langsung bisa bergerak. Jadi dia mengatakan bahwa langsung disposisi ke Dewan Kehormatan dan dalam waktu singkat ini nanti akan dipanggil. Ya, dan juga saya juga siap menghadirkan saksi, siap menghadirkan bukti-bukti. Ini kan saya tadi hanya 4 lembar bukti aja. Dan kalau memang mau dimintai bukti yang banyak, ya saya juga siap. Bukti sudah banyak dan saksi juga banyak. Nah, ini kebetulan kan ada UMKM di sini kan, di jurubicaranya. Kemarin dilaporin juga ya. Nah, kemarin dilaporin juga. Artinya gini, advokat itu ya, ketika dia menghadapi apapun, dia berhadapan dengan masyarakat, dia ada kode etik. Dia berhadapan dengan sesama advokat, ada kode etiknya. Dia berhadapan dengan polisi, jaksa, hakim. Jadi ada kode etik, ada sumpah profesi yang harus dia taati ketika dia berhadapan dengan lawannya. Nah, kami dari Barisan Advokat Bersatu ini memandang bahwa sudah sangat di luar jalur nih. Apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan ya. Ya bayangkan aja, cobalah. Kemarin itu kan mengatakan Presiden Prabowo kalau perlu rumah Agus. Ya, jadi kalimat-kalimat seperti ini yang menurut kami ini kok jadi saya sendiri ya, saya jujur nih, saya sendiri sebagai advokat itu kadang-kadang mendengar kalimat-kalimat yang keluar tuh rasanya saya mendengar tuh malu juga gitu. Ini bagaimana saya adalah seorang advokat ya, officium nobile, jadi profesi yang mulia, profesi yang dihormati, tapi kalimat-kalimat yang muncul, tindakan-tindakan yang muncul ini justru membuat masyarakat bertanya, apa benar seorang advokat itu dibenarkan seperti ini? Saya semenjak jadi mahasiswa ikut pendidikan pengacara, ikut ujian pengacara, sampai berpraktek pengacara, saya tegaskan kepada masyarakat, tidak dibenarkan seorang advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Oke ya. Bang, tadi di Pradi sendiri responnya gimana Bang? Boleh dijelasin sedikit mungkin selain menerima responnya sangat luar biasa senang. Ya, ketika kita sudah, tadi sebelum saya sampai aja dia sudah tahu kan, dia sudah tahu langsung dibacakan tadi, buat Farhat ya Bang, iya. Jadi mereka juga menyambut baik artinya gini, jangan sampai organisasi Pradi, ini kan ketua umumnya Bang Oto Hasibuan, ya bagaimana dia memberikan kita tontonan ketika dia menjadi pengacara yang dituduh melakukan pembunuhan, yang hampir seluruh Indonesia pada saat itu menuduh kliennya sebagai pembunuh. Tapi bagaimana dia menunjukkan ya kualitas dia saat dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat. Nah, cantiknya, akhirnya cantik banget dia menjalankan tugas dan fungsinya. Akhirnya semua orang menganggap bahwa oh ya ternyata benar ya. Jadi kliennya bukanlah orang yang seperti dituduhkan. Nah inilah. Jadi advokat itu kalau saya berpegang teguh pada kode etik dan sebuah profesi, ibarat kita melihat orang main bola, ya, main bola itu pinter banget dia. Jadi cantik kita melihatnya. Nah tapi kalau seandainya kita melihat ada advokat yang ngomongnya asal keluar, melakukan tindakan-tindakan asal aja, lapor sana, lapor sini, ya seperti ini ya. Udah banyak nih. Bukan cuma 1-2 advokat, ya udah banyak nih advokat ini. Ya, jadi saya berharap juga, ya ini juga ada satu lagi nih advokat sebenarnya yang perlu kita bidik juga gitu kan. Cuma kita belum belum memutuskan langkahnya kira-kira mau kita lakukan seperti ini atau bukan. Nah cuma kan gini, perbedaan antara Farhat ya dengan advokat lainnya ini
ada perbedaan. Kalau Farhad kan sudah bisa dibilangkan jadi public figure juga. Artinya banyak orang ketika dia muncul di media kan banyak mata tertuju pada dia. Nah ini yang harus kita jaga, jangan sampai advokat yang sudah cukup terkenal, nah justru tidak memberikan contoh yang baik. Bang aja Bang, jadi hari ini hanya Farhad Abbas Bang ya? Ya hari ini spesial, Resmi ya? Nah, spesial untuk Farhad Abbas. Ya, ini spesial untuk mantan teman saya ini. Jadi hari ini saya sempat-sempatkan sama tim ini agar bisa ya teman kita ini, mantan teman kita ini bisa dipanggil. Ya kalau seandainya memang ternyata terdapat nanti ketika disidangkan ya cukup beralasan untuk diambil tindakan, ya kita serahkan kepada Dewan Kehormatan. Ya. Tapi cuma sekali lagi saya mendorong Dewan Kehormatan mengambil tindakan tegas. Ya. Kalau kira-kira memang ini bisa mencemarkan nama baik profesi, udah jangan ragu-ragu, pecat aja, jangan ragu-ragu, karena masih banyak calon-calon advokat yang mau jadi advokat. Jadi jangan pertahankan advokat yang kira-kira bisa merusak kehormatan profesi. Bang Farhad sendiri ini nggak sih Bang perannya di dalam Pradi selama ini seperti apa sih mungkin Bang? Saya jangankan, kalau saya jujur ya, selama saya kenal sama dia juga, saya kalau dibilang ibaratnya apa dia peran dia di organisasi Pradi juga saya nggak ngelihat peran dia apa. Jangankan peran dia di Pradi ya, peran dia di dalam penegakan hukum aja saya nggak pernah lihat tuh. Saya jujur, saya bukan karena benci sama dia, bukan ya, tapi secara objektif Hotman Paris ya, biarpun dia dasa-dasa, tapi saya melihat dia ada 911, ada perkara-perkara yang dia viralkan, termasuk perkara Cina kemarin dia viralkan. Artinya dalam penegakan hukum, Hotman Paris ada kontribusinya terhadap penegakan hukum dengan cara-caranya tersendiri. Tetapi kalau untuk Farhad Abbas, mohon maaf, saya tidak melihat, ya, saya tidak melihat apa kontribusinya terhadap penegakan hukum. Ya, teman-teman bisa ya. Bang, dari katanya ada satu pengacara lagi yang mau dilakukan Pradi, kira-kira siapa Bang itu? Ya tapi pengacaranya ini nggak masuk dalam hitungan. Jadi Belum ya? Gini. Kalau kita bicara masalah advokat ini banyak melanggar kode etik, banyak. Nah cuma kan ada advokat yang ibaratnya yang tidak menjadi perhatian publik. Ya, ada perhatian publik nih. Jadi yang cukup menjadi perhatian publik ini apa? Kalau seandainya advokat itu sudah banyak menjadi perhatian masyarakat, nah ini yang harus kita jaga kan. Sama juga public figure lah. Ya, ketika dia muncul di media sosial, maka dia harus menjaga tuh ucapan, tindakan, sikap dan perilakunya harus dijaga. Tapi kalau seandainya advokat-advokat yang biasa-biasa saja gitu kan, tidak menjadi perhatian publik, mata masyarakat tidak tertuju pada dia, ya saya rasa juga ketika dia melakukan pelanggaran terhadap kode etik, ini tidak menimbulkan permasalahan. Bang, Ya. ini kan udah masuk. Prosesnya berapa lama udah dapat informasi? Ya biasanya sih nggak lama, seminggu itu biasanya kita dipanggil. Ya biasanya seminggu ya kita akan dikirimin surat nih, terkait dengan laporan kita. Nah biasanya dari seminggu itu kita dikasih waktu 3 atau 5 hari itu ada jadwal sidang. Karena kan pertama Farhad dipanggil juga nih, jadi nanti begitu sidang ini artinya Farhad juga diberikan waktu untuk pembelaan, kami juga sebagai pelapor diberikan waktu untuk memberikan bukti-bukti terkait dengan laporan kami. Kalau misalkan semisal nantinya Farhad diduga benar melanggar kode etik, berarti Bang Farhad ini akan dicabut ya? Ya bisa, jadi sanksi itu banyak. Ada sanksi dicabut izinnya selama 3 bulan, ada selama 6 bulan, ada setahun, ada sanksi teguran. Nah kalau seandainya benar-benar tindakan-tindakan dari advokat ini benar-benar ya artinya berat, ya artinya cukup membahayakan juga, ini bisa dicabut permanen, jadi bisa dipecat permanen gitu. Jadi tidak lagi dia bisa berpraktek. Ya nanti tergantung Dewan Kehormatan. Kalau Dewan Kehormatan ini menimbang bahwa ini cukup membahayakan kehormatan profesi, tidak baik dan sebagainya, itu bisa dipecat. Karena sudah ada advokat ya yang justru berkelas internasional, itu ketika Dewan Kehormatan menganggap bahwa ini membahayakan, dipecat permanen. Ya, bukannya dipecat biasa aja, bukan 3 bulan, permanen dipecat dia. Jadi artinya sudah ada contoh. Nah, itu ibaratnya yang sudah kelas internasional loh. Nah, jadi sebenarnya organisasi advokat ini tidak main-main, ya, tidak main-main. Kalau seandainya dia berikan saksi, nah, itu luar biasa berat. Bang, dengan bukti yang Abang miliki ini mungkin apa yang akan terjadi nih yang Pradi ya, sanksinya? Iya, kalau sanksi saya tidak bisa ini ya, karena saya belum pernah menjadi Dewan Kehormatan. Yang jelas saya bisa menilai dugaan pelanggaran kode etik ini kuat.
Kenapa dugaan apa namanya pelanggar kode etik kuat? Ya karena tadi kan ya seperti dia berhadapan dengan saya, dia langsung mengatakan tidak ingin berteman, langsung ngeblok saya. Itu kan sebenarnya dari etika sudah melanggar. Kemudian dengan saya pakai begini, terus kemudian dia bikin status, apalagi kalimat-kalimatnya seperti itu, ya kan tertuju kepada lawannya. Nah ini menurut saya dipandang dari sudut etik ini sebenarnya melanggar. Nah terkait dengan nanti apakah Dewan Kehormatan mau memberikan sanksi seperti apa, itu kita kembalikan ke Dewan Kehormatan. Kang, tapi mungkin ada lagi nggak sih selain abang yang mengalami hal yang sama itu dengan kakak-kakak? Oh ada, Nopi juga sendiri kan, wah itu banyak banget itu kalau nyonya yayasan. Cuma kan sekali lagi itu tergantung si Nopinya kan, mau nggak dia umumnya untuk melaporkan pelanggar kode etik. Nah Kasil juga sama kan, Kasil juga tadi juga sudah saya masukkan tuh salah satu statusnya. Kenapa saya masukkan ke status Kasil? Karena Kasil juga kan tidak terima juga. Saya juga sudah sampaikan di grup, artinya seluruh advokat yang satu grup sama kita tidak setuju, sangat tidak setuju terkait dengan status yang dibikin oleh Farhat. Nah cuma saya kan mewakili dari mereka, ya silakan, saya sudah izin kepada tim, ya Kak Sil selaku ketua koordinator, ya dia mengatakan silakan bang, melaporkan saja, nanti kita juga akan menyusul. Bang, berapa banyak barisan advokat muda Indonesia ini yang tergabung di ini yang sekarang melaporkan Pak Harto? Maksudnya yang tergabung di Bardato, yang di sini? Iya. Yang mungkin menggugat ini. Oh banyak Pak. Saya kalau ke grup itu kemarin di Sumatera Selatan, itu DPD Sumatera Selatan mengatakan, udah bang jangan lama-lama. Nah saya kan masih menimbang-nimbang nih, makanya kemarin saya sempat live di TikTok itu, saya tanya bagaimana masyarakat nih terkait dengan tindakan dari Farhat ini, kira-kira setuju nggak kalau seandainya saya melaporkan? Ternyata memang setuju banyak sekali. Dan ketika saya lempar di grup lagi, setuju semua. Jadi saya baik di grup maupun di komal-komal itu semuanya pada